Yang saya harapkan itu akan ada satu perdebatan akademik, filosofis, dan teoritis ya dari segi hukum untuk membantah argumen yang saya sampaikan ke Mahkamah Agung. Yang tidak boleh itu kalau jadi pejabat minta fee proyek. Nah, apalagi bapaknya jadi presiden, anaknya minta fee proyek. Nah, itu nggak boleh itu. Pak Domo tuh pernah ngomong saya gini, katanya, orang Belitung tuh ekstremis semua. Masa? Saya bilang, lah itu TNI did ekstrem kiri. Ya. Nah, ekstrem kanan siapa? Y, katanya, nunjuk saya. Bahkan tesisnya Bin Harman itu saya yang bimbing. Jadi kalau gitu saya ketawa-ketawa juga. Kalau gitu anaknya dibimbing sama pengikut Hitler. Bahasa itu ditelepon sama mama asal kan bilang gitu. Kalau orang pintar kan nggak perlu. Dia nggak orang nakal ya, Halo Speakers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Halo, Assalamualaikum Prof. Yusril Ihza Mahendra. Apa kabar Prof? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik aja. Badan sehat-sehat, cuman otak agak kurang waras sedikit nih gara-gara dibilangin gitu. Alhamdulillah. Prof, udah ngantor atau masih WFH, Prof? Enggak, saya masih kerja dari rumah aja. Kerja dari rumah. Nah, dan kadang-kadang lebih efektif daripada datang ke kantor. Iya betul. Nggak ada alasan kejebak macet kita kan? Iya betul. Lah Prof, ini Prof Yusril yang temperamen, baperan, kadang juga sinis gitu ya. Tapi belakangan ini kok tanpa wise, khususnya menghadapi serangan-serangan dari para kader Demokrat yang, waduh, ngeri-ngeri kan kalau tudingan-tudingan mereka itu. Ini kenapa nih Prof Yusril sungkan sama Pak SBY-nya atau lebih karena ya udah semakin bijak lah seiring bertambahnya usia gitu kan? Gimana Bro? Saya berguru kepada almarhum kader Partai Demokrat, almarhum Sultan Batugana. Jadi kalau beliau itu selalu mengatakan, ya udah santai aja Pak Yusril, apa-apa itu ya ngeri-ngeri katanya, tapi kan sedap juga jadi ya, ngeri-ngeri sedap lah katanya kan. Apa yang sekarang disampaikan oleh para kader Partai Demokrat ya udah anggap ngeri-ngeri sedap aja begitu kan. Kalimat paling populer Pak almarhum Pak Sultan Batugana ya, ngeri-ngeri sedap. Iya. Bukan karena sungkan dengan Pak SBY juga Pak. Kita menghormati lah. Kalau dibilang sungkan sih ya, kalau yang benar ya kita sampaikan benar, ya, tapi tetap dalam batas-batas yang kesopanan, ya, sopan santun yang baik. Saya tetap menghormati semua orang, apalagi Pak SBY. Ya, karena Pak SBY juga sempat nge-tweet ya, kalau nggak salah tanggal 27 September itu. Ya, memang tweet beliau itu menarik bagi saya ya. Memang hukum katanya bisa dibeli, tapi tidak keadilan begitu ya. Sebenarnya ini problema filsafat ya antara hukum dan keadilan, coinciding satu dengan yang lain. Basis dari hukum itu sebenarnya adalah keadilan. Jadi norma hukum itu sebenarnya berdiri di atas fondasi norma keadilan. Jadi dalam prakteknya yang diterapkan itu adalah hukum. Tapi ujung-ujungnya yang diterapkan itu bukan hukum teks by teks begitu, tetapi esensi daripada hukum itu sebenarnya adalah keadilan. Ya kalau beliau mengatakan ini hukum bisa diperjualbelikan, itu dikait-kaitkan dengan saya ini 100 miliar, segala macam begitu ya. Saya pikir tidak begitu, sebab namanya penegak hukum itu kan ada macam-macam di negara kita ini ya. Ada hakim, ada jaksa, ada polisi, dan ada advokat. Advokat itu oleh undang-undang juga disebut sebagai penegak hukum. Nah, bedanya kalau hakim, jaksa, polisi itu digaji pakai uang negara, uang rakyat. Nah, kalau advokat dia nggak digaji oleh negara, tapi dia dibayar fee oleh kliennya. Nah, berapa dia dibayar sama kliennya itu ya tergantung negosiasi. Ya nggak ada batasannya. Mau gratis boleh, ya mau bayar 1 miliar boleh, mau 100 miliar boleh, mau 1 triliun boleh. Asal orang itu bayar pajak, ya semua itu halalan thayyiban mubarakatan. Kira-kira begitulah. Jadi nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau misalnya terus advokat bilang, ini saya mau nangani perkara ini 1 miliarnya, terus si kliennya bilang, oh mahal benar nih, ya nawar-nawar dikit lah, gopek gitu misalnya, ya kan gitu kan. Ujung-ujungnya sepakat 7,5. Ya sudah, itu halalan thayyiban namanya.
sah bagi kedua belah pihak itu. Yang tidak boleh itu kalau jadi pejabat minta fee proyek. Nah, apalagi bapaknya jadi presiden, anaknya minta fee proyek. Nah, itu nggak boleh itu, nggak boleh. Ini lagi nyindir yang mana lagi? Kalau misalnya advokat minta fee sama klien itu ya sah aja, nggak usah dipersoalkan. Dan itu nggak ada kaitannya dengan jual beli hukum. Advokat juga dia dibayar 1 miliar misalnya, dia bela orang itu habis-habisan di pengadilan. Ya, dia tidak nyogok hakim, tidak nyogok polisi, tidak nyogok jaksa. Ya, uang 1 miliar itu dia bayar pajak, kemudian halalan thayyiban, mubarakatan bagi orang itu. Kenapa mesti dipersoalkan? Jadi saya pikir tweet Pak SBY ini juga mesti diluruskan. Jangan ada kesan seolah-olah kita ini advokat ini hukumnya bisa dibeli. Enggak. Kalau fee advokat itu bukan beli advokat, ya honornya dia. Dan honornya dia itu kesepakatan. Kalau ditawarin, saya tawarin ada nih 1 miliar. Oh, enggak, ini perkara kecil gini harusnya cuma bayar 25 juta. Ayo udah, saya nggak mau. Ya datang aja ke LBH yang gratis. Ya itu sah aja. Pro bono ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, memang Prof Yusril pernah sempat didekati sama orang-orang Demokrat untuk menjadi kuasa hukumnya gitu, dalam kasus ini sebelumnya? Iya, ketemu saya langsung tidak. Ya, orang-orangnya itu apa betul juga diutus oleh Partai Demokrat atau tidak, kita juga nggak tahu kan. Gitu. Omong-omong aja begitu. Dan omong-omong ini kan nggak bisa dijadikan sebagai satu pegangan. Biasalah orang itu ada penjajakan lebih dulu. Nah, apa yang dibicarakan dalam penjajakan itu kan saya nggak seluruhnya tahu juga apa yang mereka bicarakan begitu. Lalu tersebarlah rumors katanya, oh saya minta 100 miliar ya, misalnya, atau bahkan lebih 150 miliar segala macam, ya terserahlah. Ya sepanjang itu hanya omong-omong ya nggak ada masalah apa-apa sebenarnya, namanya juga omong-omong, ya siapa yang ngelarang orang ngomong kan begitu. Tapi kalau misalnya ada offering letter resmi misalnya menawarkan sekian, ada penolakan, tidak sepakat, sampai jauh itu sih sebenarnya tidak ada. Tapi Prof, selama karir Prof Yusril sebetulnya tarif Prof Yusril itu menentukannya gimana sih Prof? Kalau perdata mungkin ya biasanya persentase kayak gitu. Kalau untuk kasus-kasus politik semacam ini gimana itu ngitung fee-nya itu? Sebenarnya nggak sebesar yang diduga orang. Tidak susah kita menangani perkara-perkara perdata atau dalam beberapa kasus perkara-perkara pidana ya. Karena kan kadang-kadang persoalan politik itu kan juga ada masalah unsur perkawanan, ada unsur solidaritas dan lain-lain begitulah ya. Kan bukan pertama kali saya menangani kisruh partai politik. Ya P3 saya pernah tangani dulu, kisruh pidana itu juga di Golkar saya pernah tangani begitu. Dan ya mereka bayar ya, tapi tidak sampai puluhan miliar, nggak ada seperti itu. Jadi dan itu sebenarnya juga tidak mungkin begitu ya, sampai semahal-mahal begitu, apalagi sampai 100 miliar itu jauh panggang dari api lah sampai seperti itu. Ya partainya juga nggak sampai segitu kali ya. Ya kas partainya juga nggak sampai segitu kali kan. Iyalah. Tapi kalau apa Golkar ya Demokrat barangkali punya barangkali ya begitu ya. Tapi kalau seperti P3 apalagi PBB nggak ada duitnya. Jadi gimana? Prof Yusril dulu pernah berseteru juga di internal PBB itu kan? Pernah. Dengan almarhum Pak Hartono Marjono ya? Iya, Pak Hartono Marjono almarhum, Pak Kadir Jelani almarhum, Pak Farid Prawiranegara dan lain-lain. Mereka bawa ke pengadilan, kalah mereka di pengadilan. Dan waktu itu saya tanya almarhum Pak Hartono Marjono, jadi gimana Pak? Bapak mau ngajukan banding? Ya silakan, saya bilang. Akhirnya kompromi sama saya, udahlah Pak Yusril, ya saya nggak mau banding, ya. Tapi ya tolong saya nggak diganti sebagai anggota DPR. Nah cuma itu aja. Ya. Ujung-ujungnya kan posisi juga, dan itu juga pada almarhum Pak Kadir Jelani. Jadi saya waktu itu ya udahlah, saya biarkan beliau tetap anggota DPR, walaupun kemudian nyebrang ke fraksi lain, ke fraksi gabungan, itu Daulat Umat, apa namanya begitulah, saya sudah lupa ya karena sudah lama. Ya, jadi saya pikir ya ujung-ujungnya ya ternyata ya kedudukan juga kan. Prof, kalau feeling-feelingan gitu ya, Prof Yusril ini kan waktu zaman Golkar mah nggak sekeras sekarang gitu loh, serangannya itu kan nggak bertubi-tubi gitu kan, waktu P3 juga nggak seperti itu. Ini kenapa Prof, kira-kira Prof? Mereka itu sebetulnya agak ada semacam apa ya, kekhawatiran mengingat reputasi Prof Yusril gitu kan, hampir banyak yang menang gitu yang ditangani. Yang paling saya ingat betul, yang paling ini kan dulu waktu Prof Yusril menggugat Jaksa Agung coba, Pak Hendaram Supanji,
Iya. Kita menilai sosok beliau lagi moncer-moncernya gitu loh, memberantas korupsi. Sama Pak Yusril malah gara-gara gugatan Pak Yusril akhirnya berhenti itu. Kasihan juga tuh saya itu. Iya. Memang dulu saya menangani kasusnya Golkar, kasusnya P3, itu tidak ada serangan-serangan terhadap pribadi saya. Walaupun waktu internal PBB ya serangannya banyak juga ya. Itu wajar lah ya karena macam-macam lah begitu. Tapi ya saya tegar, saya hadapi. Ya saya klarifikasi segala macam. Bahkan saya ajak sumpah mubahalah. Gak berani mundur semua. Ya, kalau sumpah mubahalah kan berat, saling mengutuki satu dengan yang lain. Ternyata nggak berani juga dia sumpah mubahalah. Ada satu yang berani sumpah mubahalah, ya akhirnya meninggal dalam waktu kurang dari 100 hari seperti yang diucapkan dalam sumpah mubahalah. Sejak itu saya nggak berani lagi disebut-sebut orang sudah meninggal. Ya. Nah, jadi saya pikir Demokrat dan P3 itu cukup mengerti bahwa saya itu menjalankan tugas sebagai advokat, bukan ketua PBB, bukan sebagai apa. Dan advokat dari pihak Golkar pun ya, banyak juga kawan-kawan saya di situ, saudara Lauren Siburian misalnya ya. Lauren Siburian kawan saya satu angkatan kuliah, baik-baik aja, dan kita pun nggak ada ribut-ribut, nggak, gitu, minum kopi habis sidang segala macam, walaupun di sidang berdebat sengit begitu. Nah, tapi beda halnya dengan Partai Demokrat sekarang, mereka tuh menyerang pribadi, ya, menyerang PBB, sehingga orang PBB di kampung-kampung juga bereaksi, loh, ini apa ini, ya, apa misalnya soal partai kita ini Pak Ketua lagi ngapain, begitulah kira-kira kan. Padahal saya menjalankan tugas sebagai advokat, dan pekerjaan sebagai advokat itu pekerjaan profesi sebagai penegak hukum yang mestinya dihormati dalam sebuah negara hukum. Dia menjalankan profesi sebagai advokat. Nah, saya tidak pernah dengar misalnya ada orang dituntut ke pengadilan terus jaksanya dicaci maki tiap hari begitu. Itu ya kan dia menjalankan tugas, dia nggak ada urusan pribadi dengan orang yang dia tuntut ke pengadilan. Dia menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Saya pun menjalankan tugas sebagai penegak hukum juga, ya. Karena itu sebenarnya tidak usah menyerang saya pribadi. Nah, tapi kok saya diserang tiap hari. Nah, jadi ini ilmu siapa? Ya inilah ilmu Hitler. Oke, ini menarik. Ya, ini ilmu Hitler itu. Saya tuh nggak usah diajari banyak soal Hitler, ya. Saya berguru sama almarhum Profesor Osman Ralibi. Ya, mata kuliahnya itu serem. Ya, saya membantu beliau mengajar. Namanya itu Political Propaganda and Psychological War. Propaganda politik dan perang waras syaraf. Sekarang udah nggak ada mata kuliah itu. Komunikasi politik kalau sekarang. Pak Osman itu ya berguru sama Joseph Goebbels. Goebbels langsung ke Jerman ya? Ya, di Jerman. Pak Osman itu sekolah di Jerman tahun 1937 ketika Hitler mulai berkuasa. Nah, dia pulang itu tahun 1942 ya, ketika Perang Dunia mulai pecah di sana. Jadi Pak Osman tuh orang Indonesia tapi anggota Hitlerjugend, ya, anggota pemuda Hitler. Jadi membayangkan, ya saya ya anak muda katanya asal ikut-ikut saja begitu. Nah, jadi beliaulah yang mengajar propaganda politik perang waras syaraf itu. Dan saya dikasih buku-buku banyak, bukunya bahasa Jerman. Dari Kampf Berlin segala macam dikasih, Mein Kampf, saya suruh baca. Nah itu saya suruh komentari buku, saya kritik habis ya. Saya kan mahasiswa filsafat yang biasa terdidik untuk belajar berpikir. Prof. Yusril emang bisa bahasa Jerman juga? Ya, waktu SMA saya belajar bahasa Jerman di sekolah. Ya. Baru tahu nih ini. Karena kalau bahasa Belanda setahu saya Prof. Yusril malah nggak bisa ya kan? Ya, bahasa Belanda kalau suruh baca bisa, kalau suruh ngomong kacau balau. Kalau Jerman kalau dulu bisa. Saya ingat juga dulu waktu debat sama Pak Amin Rais yang moderatornya EF itu kan sempat diledek juga. Ada Yusril ini bahasa Inggrisnya belepotan gitu loh. Sempat diledekin kayak begitu kan. Nggak tahu nih Pak Amin. Omongnya Pak Amin Rais ya. Orang Melayu kan berbahasa Inggris jauh lebih baik daripada orang Jawa sebenarnya. Jadi ya ceritanya Hitler itu ya begitu. Jadi teknik-teknik propaganda Nazi itu saya pelajari betul. Ya. Jadi bagaimana melakukan apa yang sekarang disebut dengan character assassination,
itu adalah bagian daripada propagandanya Joseph Goebbels ya. Jadi mereka nggak peduli benar salah ya, karena kebohongan yang berulang-ulang itu membuat orang lama-lama jadi percaya ya. Dan kata Goebbels ya, kita mampu bisa menciptakan neraka meskipun rakyat itu hidup dalam keadaan aman dan tentram. Sebaliknya kita bisa menciptakan surga meskipun rakyat itu hidup morat-marit. Itu dengan propaganda ya. Dan teknik-teknik itu Osmar Alivi ngajar saya, bilang, Yusril, kamu jangan pakai ilmu ini. Ilmu ini jahat ya. Itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Tapi kita harus mengetahui. Dan Pak Osman itu mempelajari propaganda PKI dulu. Dan dia orang Masyumi yang memang spesialis untuk melawan propaganda PKI zaman itu. Nah, jadi kok tiba-tiba sekarang saya yang dituduh Hitler, apa nggak kebalik nih? Jadi sebenarnya mereka yang menggunakan cara-cara Hitler itu, malah saya yang dituduh cara-cara Hitler. Itu yang ngomong gitu si Beni Harman. Jadi saya pikir-pikir, loh kok Beni Harman ngomong begini? Waktu di pasca sarjana kan saya dosennya Beni Harman, dia ikut kuliah saya, kalau nggak salah mata kuliah filsafat hukum dan teori ilmu hukum gitu. Bahkan tesisnya Beni Harman itu saya yang bimbing. Jadi kalau gitu saya ketawa juga, kalau gitu anaknya dibimbing sama pengikut Hitler. Jadi terjadi. Jadi akhirnya apa nih ya? Banyak serangan-serangan Partai Demokrat itu yang saya balikin, itu malah berbalik jadi bumerang bagi mereka begitu. Jadi sebenarnya saya nggak bermaksud begitu ya. Saya nggak ada persoalan apapun dengan mereka sebenarnya, tidak lebih daripada persoalan legal, persoalan advokat. Yang saya harapkan itu akan ada satu perdebatan akademik, filosofis, dan teoritis ya dari segi hukum untuk membantah argumen yang saya sampaikan ke Mahkamah Agung. Cuma sampai hari ini nggak ada argumen itu. Baru Hamdan ditunjuk jadi pengacaranya, mulai sedikit-dikit ada. Tapi itu pun ya omongannya pun banyak kontradiktif satu dengan yang lain. Satu pihak mengatakan, loh kok Partai Demokrat tidak diundang, tidak dipanggil tidak dijadikan sebagai termohon. Nah, ya mau jadikan termohon bagaimana caranya? Ya itu serah Anda lah, bagaimana caranya Anda mencari jalan. Nah, sekarang kok malah mohon jadi pihak terkait. Jadi kan saya bilang, loh, katanya termohon, ya termohon kan yang membuat. Kalau pihak terkait kan hanya berkepentingan, bukan membuat. Jadi Anda ini sebenarnya apa nih? Anda minta jadi termohon, artinya Anda mengakui bahwa Anda bukan yang buat. Gitu. Jadi ini kan banyak hal yang sebenarnya kontradiktif ya. Dia mengatakan bahwa yang membuat anggaran dasar itu siapa? Menurut Undang-Undang Parpol, yang membuat anggaran dasar itu adalah lembaga tertinggi di dalam partai itu. Bagi Demokrat ya pasti Kongres. Ya. Nah kalau misalnya termohonnya adalah Ketua DPP Demokrat, kan bukan dia yang bikin. Yang bikin kan Kongres. Nah, Ketua Partai Demokrat itu hanya mendapat amanat dari Kongres. Semua partai begitu, habis Kongres amar ya, mengamanatkan atau memberi mandat kepada DPP terpilih untuk menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menkumham. Kan yang bikin kan bukan dia. Gimana mereka mengatasi persoalan ini? Ya bukan urusan saya. Saya kan bukan lawyernya Partai Demokrat. Nanti kalau lawyer Partai Demokrat, saya dapat 200 miliar nanti. Dari Muldoko dapat 100, dari Pak SBY, AHY dapat 100 lagi. Banyak rezeki dong saya kalau begitu. Emang yang terkait yang terakhir itu ya, tudingan Pak Yusril mengikuti logika pikiran Nazi Hitler ini kan rada-rada gimana gitu. Mengingat latar belakang Pak Yusril sebelumnya itu kan, setahu saya tesis Pak Yusril tentang Masyumi ya? Prof. Iya betul. Tentang Masyumi, Prof Yusril ini saya tahu waktu mahasiswa juga jadi khatib seringkali kan, jadi khatib. Iya. Prof Yusril juga pernah membela HTI yang katanya ingin mengganti. Filsafat juga tentang Muhammad Natsir. Iya. Ya. Nah, jadi tiba saya sekarang dibilang jadi Nazi itu bingung. Dulunya saya dibilang dibilang macam-macam ya, zamannya Pak Domo saya dibilang ekstrim kanan. Ya. Jadi ada lucu tuh cerita Pak Domo tuh. Ya. Lama kemudiannya saya udah jadi Menteri Kehakiman nih ceritanya. Ya. Habis rapat DPR saya masuk ruangan, ada Pak Domo di situ. Jadi begitu saya masuk, Pak Domo lagi duduk loh. Ini dia nih. Ini saudara ini langganan saya nih. Waktu saya jadi Kopkantip dulu. Terus dia bilang, "Dek, saya minta maaf ya, Dek, yang lalu-lalu ya. Mohon dimaafkan, Dek." Aduh, Pak Domo, saya bilang, saya sudah memaafkan Bapak lah. Jadi, enggak usah lah Bapak pikir-pikir lagi yang sudah lalu. Lah iya, ini kan saya ubur-ubur dia ini dulu. Nah, jadi ya zaman itu
Pak Domo tuh pernah ngomong saya gini, katanya, orang Belitung tuh ekstremis semua. Masa? Saya bilang, lah itu DNID ekstrem kiri, ya. Nah, ekstrem kanan siapa? Y, katanya, nunjuk saya. Jadi saya tuh ekstrem kanan, katanya orang Belitung dibilang ekstremis semua, katanya Pak Domo. Nah, jadi apa namanya, belakangan saya Amerika pun ya saya bilang kayaknya sampai sekarang masih menganggap saya ini Islam radikal ya. Makanya nggak pernah bisa dapat visa katanya ya. Benar. Seingat saya pernah sampai 4 kali mengajukan permohonan visa ke Amerika Serikat dan selalu ditolak tanpa alasan. Ya, kalau saya tanya ke Dubes, dia bilang itu yang memutuskan tuh dari Washington, bukan di sini. Pokoknya Anda ditolak. Saya bilang kalau ditolak kembaliin dong duit saya. Jadi saya udah bayarin terus berapa dan berapa $1.000 habis saya untuk ngongkosin ini sekeluarga, kok nggak pernah keluar visanya. Jadi dulu saya dikasih visa, tapi karena saya pakai paspor diplomatik. Misalnya saya mau menghadiri atau rapat atau sidang yang ada di UN, itu dikasih visanya. Tapi setelah itu saya gunakan paspor biasa, ya nggak pernah saya dikasih visa masuk Amerika. Dan tiap kali saya tanya nggak pernah ada penjelasan yang jadi duga-dugaan saya, jangan-jangan saya ini dianggap ekstremis, jadi nggak boleh masuk ke sana gitu. Nah, ini ke depan kayaknya Prof. Yusril kalau mau ke Jerman juga ditolak tuh, nggak akan dapat visa karena Nazi kan. Ya sekarang nih gara-gara ini bisa-bisa nanti negara-negara Schengen bisa mengatakan, wah ini hati-hati nih, ada pengikut Nazi ini kalau mau masuk ke Eropa, nggak boleh lagi masuk saya ke Eropa. Gara-garanya Bedi Harman. Profesor, kalau yang terkait dengan Pak Hendarman Supandji dulu yang akhirnya kehilangan jabatan gitu, Prof. Yusril setelah ada putusan hukum itu, ya MK itu pernah berbicara dengan Pak SBY yang menyarankan supaya diangkat kembali dengan prosedur yang memang seharusnya gitu? Enggak, ya. Karena itu bukan urusan saya lagi, ya. Jadi sama juga seperti Demokrat sekarang ini. Nanti apapun putusan dari Mahkamah Agung, itu bukan urusan saya lagi, ya. Itu ya terserah pihak-pihak yang mau menggunakan putusan itu. Ya AHY mau gunakan silahkan, atau Pak Muldoko misalnya mau menggunakan, Pak Marzuki Ali mau menggunakan, silahkan. Johnny Allen mau menggunakan, silahkan. Saya nggak ikut campur lagi urusan politiknya. Cuman memang urusan Hendarman Supandji itu memang agak panjang karena saya merasa bahwa saya dikerjain lah secara politik ya. Semua pihak tuh mengakui bahwa Sismin Bakum yang saya ciptakan itu merupakan e-government pertama di Republik ini. Ya, itulah yang mempercepat pemulihan ekonomi karena tidak mungkin economic recovery akan terjadi kalau orang mau bikin perusahaan nunggu bertahun-tahun baru sah. Jadi kalau perusahaan nggak ada, kan itu ketanggung renteng secara pribadi. Dan saya melakukan itu juga setelah diskusi panjang dengan World Bank dan dengan IMF. Walaupun saya sering beda pendapat dengan mereka, tapi yang satu ini saya setuju, harus dibangun satu e-government, ya begitu. Cuman kalau mau e-government, ya kita tahu pemerintah nggak ada duit waktu tahun 99 itu. Maka kita bukalah swasta untuk BOT. Ya, BOT 10 tahun, setelah itu diserahkan teknologi dan orang-orangnya kepada kementerian. Nah, ya selama 10 tahun itu pun ada bagiannya Kumham, ada bagiannya mereka. Dan itu sudah juga minta persetujuan pada Menteri Keuangan. Bu Mega resmikan proyek itu dan jadi. Dan itu diakui oleh banyak pihak, ini satu pekerjaan yang luar biasa. Bahkan saya sudah merintis waktu itu daktiloskopi yang elektronis. Ya. Itulah yang menjadi basis bagi e-KTP sekarang ini. Ya. Jadi Social Security Number yang saya mau ciptakan pada waktu itu. Nah, sudah 8 tahun, sudah berjalan sukses, tiba-tiba saya dituduh melakukan korupsi. Marah saya. Ya, gimana sih begitu? Nah, marah. Dan yang menyatakan saya korupsi itu adalah Hendarman Supandji. Ya, Jaksa Agung di bawah SBY kan, kita tahu kok kita ini bukan teman, kok tiba-tiba saya kok dikuyu-kuyu kayak begini, begitu istilah Jawanya kan begitu. Nah, saya melakukan satu perlawanan, dan perlawanan saya itu sah dan konstitusional. Ya. Sampai ada profesor bertaruh dengan saya pada waktu itu, Profesor Ahmad dari Makassar ya? Dari Makassar, ya. Dia nulis di majalah Gatra, kalau nggak salah. Dia mengatakan justru itu ibarat lain gatal, lain digaruk, katanya. Dia dinyatakan tersangka, Jaksa Agung yang dia persoalkan. Kemudian katanya kalau dia itu bisa, itu kayak unta mau masuk lubang jarum, ya katanya begitulah. Nah, katanya kalau Yusril itu berhasil mengalahkan Jaksa Agung, saya akan copot gelar profesor saya. Nah,
Ya kan yang terjadi apa? Ya sayang aja beliau sudah dipanggil Allah Ta'ala ketika 2 minggu sebelum Jaksa Agung itu kalah di Mahkamah Konstitusi dan dicopot. Berarti sudah 2 berarti ya yang urusan sempat nantang-nantang akhirnya meninggal duluan gitu ya? Dulu waktu PBB. Iya, itu sih ya saya sendiri juga prihatin dengan hal seperti itu terjadi ya. Jadi mungkin ajalnya saja sudah tiba ya, bukan karena ribut sama saya. Jadi saya pikir saya melakukan perlawanan dan akhirnya memang kalah. Dan kalah itu implikasinya bukan putusan MK-nya itu. Ya, memang putusan MK tidak retroaktif, tidak berlaku surut. Tapi dia berlaku saat itu. Dan begitu saat itu ke depan, dia sudah tidak sah sebagai Jaksa Agung. Makanya waktu itu Pak Mahfud sambil melihat jam begini, ya saya masih ingat, sekarang jam 14.35, Republik Indonesia tidak punya Jaksa Agung lagi. Diketok sama Pak Mahfud MD. Jadi ketua MK-nya. Iya, waktu MK itu. Dan pada waktu itu masih dibela habis-habisan sama Pak Sudi Silalahi dan sama Denny Indrayana. Jadi Denny kan Wamenkumham panggil ke Seknek, wah keluar dia ngomong gini. Saya bilang lihat aja kamu berapa hari. Saya sempat waktu itu kalau nggak salah saya komunikasi ya sama Pak SBY. Sekarang Pak ya, kalau misalnya ini tidak diberhentikan, saya ada langkah lanjutan. Ya, kita tunggu aja langkah lanjutannya seperti apa. Nah, jadi dan akhirnya ya nggak punya pilihan, ya Pak Hendramannya diberhentikan dan tidak lama sesudah itu jiper juga ya Pak SBY ya. Ada perkembangan baru, Mahkamah Agung membebaskan Pak Romli Atmasasmita dan lain-lain. Ya, saya kan hanya bukan pelaku. Saya itu dikenakan pasal 55 ayat 5 ke 1. Jadi saya itu turut serta melakukan. Dalam arti saya membiarkan, saya memberikan kesempatan kepada orang lain, siapa Pak Romli, untuk melakukan korupsi. Itu tuh dakwaannya seperti itu. Nah, ketika Mahkamah Agung mengatakan Pak Romli itu tidak terbukti melakukan korupsi, lalu saya memberi kesempatan membiarkan apa? Orang dia nggak melakukan apa-apa. Dia kan cukup alasan bahwa saya harus dibebaskan. Itu pun sampai 5 bulan. Sampai saya lagi-lagi ngancam Basrip Arif waktu itu, almarhum. Pak Basrip, ini kok masih saya belum dianukan, belum di SP3 kan? Apa saya mau bikin jadi Hendraman kedua kali? Saya bilang, oh jangan begitu Pak Yusril. Akhirnya ya, tidak seminggu kemudian saya di SP3 oleh Kejaksaan Agung. Prof, ngomong-ngomong, nyatetin nggak sih setiap kasus yang ditangani skornya berapa yang menang, berapa yang kalah gitu? Saya udah lupa juga apa namanya. Ya kita ini kan advokat ya dan kan pernah kalah kan? Sering. Ya. Saya membela kasus korupsi ada banyak ya kasus korupsi yang saya bela dan hanya ada 2 yang berhasil dibebaskan. Satu itu sebenarnya tidak terlalu besar gaungnya di Medan kalau nggak salah di Kabupaten Kebon Jahe begitu. Kaban Jahe dan itu dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor Medan. Setelah itu selesai. Nah, yang satu ini agak berat kasusnya itu kasus saudara Syafruddin Temenggung. BPPN ya? BPPN pada akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Satu lagi Dahlan Iskan. Ya. Dahlan Iskan di BUMN. Ya, tapi kasus di Jawa Timur pada waktu itu beliau sebagai Dirut PLN ya? Bukan perusahaan daerah Jawa Timur. Ya. Yang lain-lain di SP3 di kalah peradilan jasanya. Jadi selain itu saya menangani kasus Tipikor itu nggak ada yang berhasil. Tapi ya kasus Pak Dahlan di Kaban Jahe dan kasusnya Syafruddin Temenggung itu alhamdulillah ya ada keadilan selesai dan memang pada waktu itu ya sering orang ngomong soal Pak Artijo almarhum ya. Jadi Pak Artijo sebagaimana juga diakui dalam biografi beliau, Pak Artijo itu saya yang mengusulkan beliau itu jadi hakim agung. Ya waktu saya jadi Menteri Kehakiman, kemenangannya Menteri Kehakiman untuk merekrut calon hakim agung itu. Saya ajukanlah beliau. Tapi ketika sudah jadi hakim, kok putusannya ini kok orang dihukum dulu. Jadi saya bilang, ini gimana Mas Artijo ya? Kok pertimbangan hukumnya sampean itu kok begitu sederhana ya? Saya mengharapkan Anda itu jadi hakim itu ada pertimbangan hukum yang dalam gitu. Orang itu dihukum atau dibebaskan. Kalau pertimbangan hukumnya cuma setengah halaman terus orang dihukum, gimana ini saya bilang kan? Ya saya nggak suka, saya benci sama orang
yang korupsi. Wah, saya bilang kalau begini saya yang salah ya. Saya mengusulkan orang yang benci. Salah merekrut. Ya, saya yang salah merekrut. Ya, orang kalau benci dengan sesuatu dia nggak bisa jadi hakim. Sama seperti saya bilang. Saya tidak bisa jadi hakim karena saya mudah kasihan sama orang. Nanti orangnya udah nangis-nangis di pengadilan, segala macam. Ya udahlah, orang ini kasihan dibebasin aja, kan salah juga saya. Ya, tidak ada keadilan. Jadi orang yang benci dengan sesuatu nggak bisa jadi hakim. Orang yang mudah kasihan juga nggak boleh jadi hakim. Jadi saya sampai hari ini saya menolak jadi hakim ya. Walaupun ya kalau kembali ke Partai Demokrat ya Pak SBY berkali-kali bicara sama saya supaya saya jadi ketua Mahkamah Konstitusi ya. Ya pada waktu nyusun kabinet pun pada waktu itu beliau Pak Yusril, saya itu sebenarnya mengharapkan Pak Yusril itu pada posisi yang senior lah, setara dengan kita-kita ini. Masih bilang, untuk apa Pak SBY? Saya bilang, ya jadi, gimana kalau Pak Yusril di MK? Terus saya nggak ada bakat jadi hakim Pak, saya bilang. Itu 4 kali kalau nggak salah beliau ngomong-ngomong ke saya untuk menjadi hakim MK itu. Dan saya tidak begitu tertarik untuk menjadi hakim karena menyadari ada kelemahan pada diri saya mudah kasihan sama orang. Jadi, boleh MK. Ya tapi sama aja di MK kalau orang udah nangis-nangis di pengadilan nanti lambat pasti kabulkan permohonan kan celaka. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi apa namanya itu cerita dulu lah. Jadi Pak SBY berapa menawarkan ke saya jadi hakim MK saya. Sampai suatu hari waktu itu saya ngolong-ngolongin beliau. Tapi memang apa Pak SBY bisa nentuin siapa ketua MK? Ya saya juga tahu kan ada 9 kan Pak Yusril yang undang-undangnya. Ya kan sudah ada 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, 3 ada dari pemerintah. Dari pemerintah kan sudah 3, kita udah pegang 3. Ya masih kurang 2 lagi. Ya masa kita nggak bisa minta tolong sama DPR sama Mahkamah Agung satu-satu. Voting 5-4, Pak Yusril ketua MK. Janganlah saya bilang. Itu Pak Yusril pernah sampai ketawa beliau apa namanya ngobrol sama saya begitu ya. Jadi ya beliau juga pernah mengusulkan supaya saya jadi duta besar di Malaysia ya. Tapi saya juga nggak mengatakan saya terima kasih Pak SBY, saya nggak berminat. Ya, bahkan juga pernah pada waktu itu entah benar entah tidak saya nggak tahu. Tapi Pak Yusuf Kalla pernah bilang, Pak Yusril, gimana kalau Pak Yusril masuk lagi ke kabinet? Ah, gimana ya? Saya udah berhenti dari kabinet, kok suruh masuk lagi? Untuk apa Pak Yusuf? Ya, Pak Yusril gantiin Pak Ma'ruf. Ya, Pak Ma'ruf itu Menteri Dalam Negeri yang waktu itu sakit. Ya. Saya bilang, kena stroke kan dulu ya. Ya, saya kalau udah diberhentiin kayak gini Pak Yusuf bilang, saya nggak mau. Ya, akhirnya siapa Pak yang dari Jawa Tengah ke Gubernur Jawa Tengah? Mardianto, mantan Gubernur Jateng. Ya, tapi saya tidak tahu, saya nggak cross check ke Pak SBY apa betul, tapi Pak Yusuf Kalla sempat ngomong sebagai wapres ya, sempat ngomong ke saya mengenai soal itu. Jadi kalau sekarang ini Beni Harman mengatakan bahwa saya ini berpikir kayak Hitler dan hanya mau menilai supaya rakyat mau menguasa, supaya apa namanya undang-undang ADART Demokrat nih diuji dengan kemauannya penguasa. Ya saya bilang apa urusannya saya dengan penguasa? Ya saya sejak diberhentiin Pak SBY tahun 2007 saya menolak jabatan apapun yang diberikan oleh beliau. Ya jadi saya nggak pernah saya menganggap dalam hidup saya itu seolah jadi pejabat itu itulah sehidup saya enggak. Ya, kalau dari segi mohon maaf bukan saya takabur kepada Allah Taala ya. Jadi advokat itu rezeki saya, alhamdulillah lebih banyak daripada saya jadi menteri. Ya. Jadi menteri itu, aduh gajinya kecil banget. Jadi ya betul-betul satu pengabdian. Jadi saya pikir untuk apa saya nggak jadi corong penguasa. Saya tak pernah jadi bagian dari pemerintah ya. Dulu saya membela Pak Jokowi waktu di MK. Di MK ya. Menghadapi apa namanya Pak Prabowo dan lain-lain. Tapi waktu itu kan saya ngomong persis kepada siapa tuh yang saya lupa itu namanya orang Gerindra yang sama Najwa Shihab waktu itu. Fadlizon bukan? Bukan, yang jadi staf ahlinya staf ahlinya Pak Prabowo sekarang ini. Nah waktu itu saya bilang begini nih, ya dulu saya pernah. Pak Simanjuntak ya, kalau nggak salah ketua PP Muhammadiyah itu kan? Apa namanya Simanjuntak itu? Iya, lupa jadi, saya juga. Jadi saya bilang, dulu saya pernah ngomong sama Fadlizon di Metro TV. Anda ini caci maki orang, nuduh-nuduh orang korupsi, senang banget. Orang baru tersangka aja udah bilang koruptor. Saya bilang, nanti Anda lihat nih, kalau Anda nggak berkuasa lagi, satu ketika Anda yang akan dinyatakan sebagai tersangka korupsi. Dan apa yang saya katakan itu betul. Ya, makanya saya mentertawakan apa namanya
Zainal Arifin Mukhtar, Ferry Amsari, dan lain-lain. Mereka ramai-ramai membela Denny Indrayana ketika dinyatakan sebagai tersangka korupsi. Saya bilang, oh, rupanya Anda sudah jadi pengacara koruptor juga. Ya, jadi kalau orang lain diledek-ledekin habis, nah pas ketika terjadi pada dirinya sendiri. Ya, seperti itu ya. Untung aja nggak ada orang ngeledek dia, kok Anda jadi cagup Kalsel, padahal Anda ini kan koruptor. Gitu. Ya kalau pakai bahasanya dia begitu kan. Nah, jadi apa namanya, itu pun kepada Simanjuntak ini saya bilang, ya sekarang kita lagi sidang di MK. Ya. Oh, Dhanil namanya Dhanil. Dhanil Simanjuntak. Ya. Saya sedang membela Pak Jokowi, sana sedang membela Prabowo. Ya, tapi nanti akan lihat politik itu bisa berbalik. Saya bilang, saya dan kawan-kawan yang mati-matian membela Jokowi, ya melawan Pak Prabowo. Ya, nanti ujung-ujungnya bisa-bisa Pak Prabowo sama Anda ini yang menikmati itu. Kami ini semua akan tinggalkan di belakang. Ya, saya pikir itu juga yang terjadi. Ya. Jadi, nah, ini menarik ini Pak Yusril. Ya. Pak Prabowo-nya sudah masuk kekuasaan, Pak Yusril yang berjuang mati-matian dengan segala argumentasinya. Apa emang nggak ada tawaran sama sekali dari Pak Jokowi? Nggak ada tawaran, dan saya juga nggak minta apa-apa. Ya. Jadi apa namanya? Seperti saya katakan bahwa politik itu nggak bisa terduga. Ya. Kadang-kadang politik itu kejam. Ya. Politik itu nggak ada bicara balas budi, itu nggak ada. Ya. Dan saya sudah sering mengalami hal seperti itu. Ya. Misalnya pada waktu Gus Dur misalnya kan begitu. Saya mundur dan itu memberikan kesempatan bagi beliau untuk menjadi calon presiden. Anda ingat kan tahun 99 itu. Ya, saya tidak mengatakan ya karena saya mundur terus Gus Dur terpilih jadi presiden, ya itu udah kehendak Allah Ta'ala lah begitu ya. Tapi saya sebentar aja di kabinet Gus Dur, saya diberhentiin sama Gus Dur juga. Saya pikir Anda ini dulu saya beri kesempatan Anda maju, kok Anda jadi presiden, kok Anda kemudian diberhentiin Anda dengan cara seperti ini. Ya, begitu juga Pak SBY. Pak SBY kan di komprominya kita bertiga, Pak SBY, Pak JK sama saya. Jadi kita mencalonkan Pak SBY, ya waktu itu Demokrat sendirian, tidak ada yang mau dukung, dan mereka perlu kelompok PBB dulu kan ya, PBB bergabung di situ. Walaupun saya ralat ya, bukan berarti bahwa tanpa PBB Pak SBY itu tidak bisa nyalon. Dia bisa nyalon. Ya, cuman tidak ada kelompok Islam. Ya, tidak ada kelompok Islam yang mendukung, hanya Demokrat. Nah, akhirnya kompromilah dengan saya. Jadi Demokrat sama PBB. Nah, suatu hari Pak SBY bilang sama saya, Pak Yusril, saya mau mengajak dan menghormati senior. Gimana kalau bergabung kita? Siapa Pak? Pak Edi Sudrajat. Oh, silakan. Nah, bergabunglah Pak Edi. Nah, jadi kita dengan itulah saya menandatangani pencalonan beliau sebagai presiden. Ya. Waktu dia terpilih ya saya jadi Mensesnek ya, tapi ya tidak lama kemudian ya saya diberhentikan sebagai Mensesnek. Kadang-kadang saya pikir politik ini ya memang kejam ya, politik ini nggak ada istilah balas budi. Jadi saya udah paham dengan hal itu ya. Jadi kalau terjadi saya nggak jadi kecewa dan ngambek karena memang saya sudah tahu dan sudah mengantisipasi bahwa hal seperti itu akan terjadi. Jadi sering saya mengatakan kadang-kadang rupanya begini ya, orang itu kalau sudah menang ya, lawan-lawan dirangkul, ya, kawan-kawan ditinggalkan, dan itu sering terjadi. Ya. Pada waktu Pak SBY juga begitu, yang mencalonkan kan cuma 3 partai nih, kita yang berjuang habis-habisan. Waktu ronde pertama, ya tinggal 2 pasangan, ya itu banyak lawan-lawan yang kalah itu bergabung ke Pak SBY. Dan ketika bergabung ke Pak SBY, mereka ini sudah seperti pahlawan yang betul-betul membela. Misalnya Andi Malarangeng sebagai satu contoh. Andi Malarangeng itu di kubu sebelah. Nah, tapi begitu Pak SBY menang, terus jadi jubir Pak SBY, nah kita pun semua bingung melihatnya, ini orang siapa ya awalnya. Jadi ya, tapi ya saya mau marah sama siapa ya, politik ya seperti itu. Jadi ya salah Anda sendiri yang mau bikin ke politik ya. Jadi saya pikir almarhum bapak saya pernah bilang sama saya begini, katanya, kamu itu terjun ke politik, katanya, itu ibarat ikan masuk dalam bubu, katanya. Masuknya gampang, keluarnya susah. Nah, jadi begitu masuk dalam bubu itu, ikannya itu ya baru bisa dikeluarin kalau diangkat bubunya, ikannya diangkat terus digoreng sama orang. Tapi yang pasca putusan MK itu Pak Yusril, Pak Jokowi pribadi ada say thank you gitu nggak? Ya ada, terima kasih banyak bantuannya.
gitu. Dan setelah sama sekali nggak ada janji masuk menarik ke kabinet suatu waktu nanti. Enggak. Atau dalam waktu dekat kan ini kan ada wacana mau reshuffle lagi gitu. Ya, saya pun bekerja profesional. Jadi walaupun banyak rumor katanya, wah Yusril sekarang dapat banyak proyek dari pemerintah. Proyek apaan? Saya bilang. Ada pemerintah ini kayak ada bank BUMN minta saya jadi lawyer. Cara bayarnya itu nggak masuk di akal saya. Saya bilang, enggak lah, saya nggak mau deh kayak begini. Saya dikerjain kayak kontraktor bikin jalan. Katanya, ini kalau misalnya 3 bulan, 6 bulan sekali dievaluasi, nanti Anda didiskualifikasi, terus segala macam. Wah, kalau ini kontraktor. Saya bilang, kita ini advokat, ya. Saya membela Anda. Tapi yang memutuskan kan hakim. Masa saya dikirain kayak kontraktor bikin jalan nih? 1 tahun jalannya selesai, nggak bisa lah, saya bilang kerjaan beda sama sekali. Nah jadi seperti itu, jadi nggak ada lah, jadi cerita-cerita dapat proyek pemerintah apa segala macam, saya pikir enggak lah, dan ya saya hidup seperti biasa. Pak Yusril, ngomong-ngomong, mulai persidangannya kapan ya soal ADART? Saya nggak tahu Mahkamah Agung apakah sekali ini akan membuka sidang atau tidak. Biasanya Mahkamah Agung itu tertutup, jadi mereka memeriksa permohonan judicial review itu seperti mereka memeriksa perkara di tingkat kasasi begitu. Jadi hanya berkas-berkas yang mereka baca. Oh, tidak dihadirkan antara yang berpihak itu enggak diadu debat di hadapan terbuka begitu. Tapi kalau di MK memang terbuka. Kalau saya sih makin terbuka makin bagus. Ya. Artinya publik bisa melihat argumentasi yang saya kemukakan. Sama seperti menghadapi Pak Prabowo ya dalam sengketa Pilpres yang lalu. Itu kan sampai pagi, orang nonton sampai pagi. Iya, dan betul. Begadangan itu. Ya, nggak tidur orang melihat. Jadi ini bisa jadi satu tontonan yang menarik. Dan bagi saya itu juga ujian bagi saya. Apakah saya ini orang ngawur atau tidak? Kan sering orang bilang saya ngawur, Hitler apa segala macam. Nanti di sidang itu nanti akan kelihatan siapa yang Hitler, siapa yang bukan. Ya, jadi saya akan hadapi ya. Jadi di sidang itulah terbuka begitu, ada debat terbuka, nanti akan kelihatan siapa yang bekerja sungguh, siapa yang asal-asalan, siapa yang benar, siapa yang ngawur. Jadi saya pikir saya nggak pernah merasa takut untuk berhadapan, apalagi untuk berdebat terbuka itu saya nggak pernah merasa takut sama sekali. Ya sebenarnya ya, kalau saya salah, saya akan secara terhormat mengakui ya saya salah. Seperti itu kira-kira. Oke, siap. Pak Yusril, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang-bincang. Banyak banget ini cerita-cerita lawas yang justru lebih menarik ketika disampaikan sekarang gitu ya. Iya, ya baik. Terima kasih banyak dan mohon maaf segala kesalahan baik pada Anda maupun mungkin orang-orang yang saya sebut namanya tadi dalam interview ini, ya saya mohon maaf kalau sekiranya saya salah dalam menyampaikan. Oke. Assalamualaikum Pak Yusril. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.